Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andika dengan NIM 1909-20315. Saya dari kelas tambang A. Baiklah, saya akan menjawab soal UAS yang telah Ibu berikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara menyusun metodologi penelitian. Cara menyusun metodologi penelitian yaitu yang pertama mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah, dan yang kedua menyusun kerangka pemikiran, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat melakukan pembahasan, dan yang kelima menarik kesimpulan. Soal nomor 2 yaitu apa saja yang harus dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian. Bagian ini merupakan tahap reduksi data, yaitu proses memfokuskan dan mengabstraksikan data menjadi informasi yang bermakna. Dan yang pertama yaitu tinjauan umum objek penelitian. Dalam bagian ini dikemukakan gambaran menyeluruh tentang objek yang diteliti, termasuk potensi dan aspek-aspek yang dapat mengakses terhadap pemecahan masalah yang akan dikaji. Yang kedua yaitu deskripsi variabel yang diteliti. Uraikan deskripsi objek atau gambaran setiap variabel yang diteliti dan sajikan data dalam bentuk tabel, matrik, diagram, atau bentuk lain, dan bunyikan data tersebut dalam bentuk naratif. Yang ketiga, hasil uji hipotesis. Ungkapkan hasil uji hipotesis secara statistik dengan mengemukakan hasil uji lainnya. Penyajian hasil uji statistik bisa dalam bentuk model matematik, tabel, bagan, grafis, atau diagram. Kemudian buat kesimpulan-kesimpulan statistiknya atau kesimpulan hasil pengujian hipotesis statistik. Pembahasan hasil penelitian. Dalam bagian ini berisi pembahasan hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris yang kemudian disintesiskan dengan hasil penelitian terdahulu untuk mencari konvergensi dan divergensinya. Yang kedua yaitu kemukakan temuan-temuan penelitian termasuk fenomena baru yang mungkin muncul selama penelitian. Soal nomor 3 yaitu jelaskan cara membuat kesimpulan dan saran yang benar. Cara membuat kesimpulan yaitu harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. Yang kedua, kesimpulan harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab. Tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, hasil penelitian, dan pembahasan. Kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari, tetapi merupakan kajian logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Yang keempat, menguraikan kesimpulan penelitian bukan kesimpulan statistis. Cara membuat saran merupakan implikasi dari kesimpulan yang harus dapat dioperasionalkan dalam kehidupan praktis, nyata, dan bukan angan-angan atau khayalan. Menguraikan praktis dari saran-saran bersumber dari indikator-indikator yang diteliti, bukan di luar hasil penelitian. Harus didasarkan pada kesimpulan, harus memberi kesempatan pada peneliti lain yang akan mengungkapkan secara mendalam. Soal nomor 4 yaitu apa perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dinamakan metode baru karena popularitasnya yang belum lama. Disebut juga metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat artistik. Sedangkan metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena sudah cukup lama mentradisi digunakan. Nomor 5 yaitu apa yang dimaksud dengan variabel penelitian dan objek penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun demikian, objek penelitian seringkali tertukar dengan subjek penelitian. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.